Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila N. Bakta, NIM 166, Prodi Akuntansi semester 4 A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis intelligence. Definisi: bisnis intelligence merupakan sekumpulan teknik dan alat yang digunakan untuk mentransformasi data mentah menjadi sebuah informasi yang dapat berguna dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Sejarah: istilah bisnis intelligence awalnya ditemukan oleh Richard Miller Devens dalam Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes pada tahun 1965. Devens menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang bankir, Sir Henry Fenrose, mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya sebelum kompetitornya. Selain itu, dalam artikel tahun 1958, peneliti dari IBM Hans-Peter Lund menggunakan istilah intelijensi bisnis. Di awal tahun 1960-an sampai pertengahan 1980-an, bisnis intelligence telah berkembang dan menjadi sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK berasal dari model dibantu komputer yang dibuat untuk membantu dalam pembuatan keputusan dalam perencanaan. Di tahun 1989, Howard Business kemudian sebagai analisis Gartner Group mengajukan bisnis intelligence sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem bantu berdasarkan fakta. Baru pada akhir 1990-an penggunaan ini menyebar luas. Tujuan: bisnis intelligence bertujuan untuk memudahkan integrasi data yang besar, mengidentifikasi peluang baru, dan menerapkan strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat memberi keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis dan stabilitas jangka panjang. Di samping itu, perusahaan yang menggunakan bisnis intelligence untuk memahami meningkatkan kinerja, penganggaran biaya yang lebih efisien, dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Konsep penerapan bisnis intelligence dalam berbagai aspek bidang. Konsep dari intelijensi bisnis menekankan pada 5 pendaya guna informasi yang digunakan untuk keperluan pendaya gunaannya, antara lain 1. Data sourcing, yaitu intelijensi bisnis memiliki kemampuan untuk dapat mengakses berbagai sumber data dan informasi yang berada pada jumlah sumber yang berbeda, di mana pada setiap sumber memiliki format penyimpanan yang berbeda-beda pula. 2. Data analisis, yaitu intelijensi memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis data yang didapatkan dari aktivitas perusahaan dan informasi dari perusahaan sehingga dapat dijadikan sebuah pengetahuan yang kelak dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ketiga, situation awareness, yaitu intelijensi bisnis memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mencari dan memberi data serta informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika perusahaan menghadapi kejadian darurat atau terdesak. Keempat, risk analysis. Intelijensi bisnis memiliki kemampuan untuk dapat memberikan perhitungan risiko yang akan dihadapi perusahaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari pilihan-pilihan tertentu yang diambil oleh perusahaan. Kelima, decision support, yaitu intelijensi bisnis memiliki kemampuan untuk dapat memberi pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai perhitungan dan pengolahan terhadap data atau informasi baik internal maupun eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. Penerapan bisnis intelligence dalam berbagai aspek. 1. Industri perbankan. Penerapan bisnis intelligence pada industri perbankan merupakan kunci sukses dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan kegiatan bisnis utama dengan kemampuan dalam mendapatkan, mengolah, dan menganalisis data nasabah, produk layanan, kegiatan operasi, pemasok, dan rekan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Contoh penerapan bisnis intelligence dalam industri perbankan adalah Customer Relationship Management, Customer Credit Analysis, Risk Management, Credit Card Analysis, Customer Segmentation, dan lain-lain.
Peranan bisnis intelligence dalam kegiatan bisnis dapat menyediakan layanan yang lebih personal kepada pelanggan dan secara radikal meningkatkan kualitas servis dari bank tersebut. Pengolah produk perbankan bersaing dalam mendesain produk dan layanan yang dapat menjawab setiap kebutuhan suatu segmen tertentu. Kedua, industri perhotelan. Dalam industri perhotelan, tentunya penerapan bisnis intelijen berdampak besar dalam meningkatkan performa hotel. Pemilik hotel atau divisi yang mengurus performa hotel dapat melihat pangsa pasar yang kompetitif berdasarkan hasil survei yang dilakukan ke pelanggan. Selain itu, pihak manajemen hotel dapat memutuskan kapan harus memberikan diskon bagi pelanggan dengan melihat tren dari waktu ke waktu, seperti dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, bahkan dari hari ke hari. Ketiga, OTLP atau Online Transaction Processing. Business Intelligence juga dapat diterapkan ke Online Transaction Processing. Dalam sistem OLTP ini, memiliki berbagai database seperti database pelanggan, database produk, database iklan, dan lain-lain. Misalkan akan diterapkan BI dalam database pelanggan, maka si pelaku usaha dapat melihat kira-kira batasan kredit yang diperbolehkan untuk pelanggan tertentu berada di angka berapa. Tentunya ini akan disesuaikan dengan jumlah gaji atau penghasilan dari si pelanggan. Sekian dari penjelasan saya tentang bisnis intelligence. Apabila salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.